Teguh. Ini Pak Mario Teguh dicecar berapa pertanyaan oleh penyidik? Jangan bilang dicecar, kita santai-santai aja. Tengah aja Bu, tengah aja. Iya, tengah sini Bu. Ya, jangan dicecar ya. Ditanyai berapa pertanyaan? Kita Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, berhasil melewati masa kemoterapi. Kiki Fatmala mengatakan masih sering sedih. Pemain legendaris Kiki Fatmala sudah berhasil melewati masa-masa kritis yang dengan kemoterapi yang dilakukan sebanyak 8 kali. Meski sudah melewati hal itu, Kiki mengaku bahwa dirinya masih sering bersedih jika mengingat mengenai penyakit kanker paru-parunya itu. Hal ini membuat dirinya bisa lebih bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa menjalani kehidupan hingga saat ini. Selain itu, kepergian teman-teman seperjuangannya ketika di masa pengobatan yang sudah berpulang juga menjadi alasan semakin bersyukurnya Kiki Fatmala. Kiki kini mengatakan bahwa dirinya hanya bisa terus-menerus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang didapatkan oleh dirinya. Berikut wawancara dengan Kiki Fatmala. Iya, aku sekarang ini lagi masih kemonya udah selesai. Aku 8 kali kemo waktu itu, 8 kali kemo selesai karena dokter kansernya udah mulai mengecil. Terus sekarang tinggal namanya imunologi. Setiap bulan aku masih pengobatan. Imunologi itu untuk supaya tidak besar lagi gitu loh. Jadi sekarang benar-benar harus dibuat benar-benar tidur. Sekarang sih udah tidur, nggak sembuh 100% belum, tapi aku kalau ngomong gitu udah pengen nangis ya, tapi udah bersyukur aku jauh lebih baik sekarang. Tapi mungkin ada yang hal-hal yang dipantang nggak sih jadinya dengan itu kalau ngomongin sakit nih nangis. Yang dipantang sih nggak ada sih, cuma dokter bilang aku nggak boleh stres, aku harus banyak istirahat, paling nggak 1 hari aku harus tidur 2 jam gitu. Jadi badan aku sekarang ya udah mulai olahraga. Aku bersyukur sekarang aku udah balik lagi olahraga, tapi olahraganya pun udah harus yang nggak boleh yang terlalu misalkan terlalu berat gitu loh. Jadi sekarang olahraganya mesti yang relax, nggak terlalu berat, pokoknya nggak boleh terlalu capek gitu aja. tadi sempat udah berapa kali kemo sih kalau ditotalin? Aku kemo 8 kali. Jadi setelah kemo 8 kali, dokter bilang udah nggak bisa dikemo lagi karena udah kansernya udah tidur gitu ya. Istilah katanya tuh tidur udah, kanser aku tuh udah sebesar handphone segini ya di belakang tuh, sekarang udah jadi kecil gitu. Sekarang udah nggak bisa dikemo lagi, tapi sekarang namanya imunologi supaya dia nggak ada kan orang udah selesai udah sembuh toto bisa kambuh lagi, banyak yang kejadian seperti itu. Jadi aku sekarang tetap dipantau sama dokter, setiap bulan aku imunologi, sama aku harus melakukan namanya PET scan. PET scan tuh terus dilihat per 3 bulan. Per 3 bulan aku PET scan, jadi ambil darah, tetap tetap berobat sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir apa sih Mbak Ki yang bikin lu jadi sempat sedih tadi tuh? Nggak tahu, kalau lagi ngomongin sakit gitu ya aku suka pengen nangis aja gitu. Aku sangat bersyukur sekarang aku udah bisa ada di sini, aku udah ada sekarang begini, itu karena pertolongan Tuhan gitu ya. Soalnya banyak sekali orang yang cancer stadium 4, apalagi paru-paru stadium 4. Aku dengar gitu waktu aku lagi berobat waktu itu, dokter, aku tanya dokter, yang orang yang itu, Pak, gimana dokter? Oh, dia udah meninggal gitu. Ada beberapa orang yang kemo bareng aku meninggal gitu. Jadi aku sampai sekarang tetap banyak bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan. Aku ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan.
hidup sehatnya mungkin sekarang? Sebenarnya aku pola hidup sehat dari dulu, aku pola hidup sehat, aku suka olahraga, aku tidur cukup, aku makan bagus gitu ya. Cuma ini juga bagus juga untuk masyarakat yang belum mengerti cancer itu kata dokter dari genetik. Jadi kita tuh sebaiknya periksa darah untuk namanya cancer marker. Kalau kita punya keluarga yang misalkan orang tua kita atau paman kita yang ada riwayat sakit cancer, sebaiknya kalian periksa darah cancer marker. Karena aku nggak tahu waktu itu kalau keluarga aku banyak yang cancer, jadi aku tuh nggak pernah periksa cancer markernya. Padahal setiap bulan aku selalu melakukan namanya general check up. Jadi aku tuh ya aku bersyukur semua aku nggak ada masalah, aku nggak darah tinggi, aku nggak ada kolesterol, apa semua aku sehat. Pas aku dicek cancer marker. Berita selanjutnya, putrinya sudah beranjak dewasa, Jarwo kuat akui mulai resah. Komedian sekaligus aktor Jarwo Kuat mengatakan bahwa putri keduanya, Putri Anjaini, kini sudah mulai beranjak dewasa. Karena itu, Jarwo mengaku merasa deg-degan karena putrinya tersebut sudah mulai memperkenalkan sang kekasih kepada dirinya. Jarwo bahkan menjelaskan bahwa lelaki yang diperkenalkan oleh anaknya tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang. Melihat hal ini, Jarwo mengatakan bahwa dirinya merasa jika waktu berjalan dengan sangat cepat, sampai tidak terasa sang putri sudah dewasa. Bahkan Jarwo merasa seakan putri keduanya ini baru kemarin lahir ke dunia. Namun sekarang sudah akan diwisuda dari perguruan tinggi. Untuk masalah jodoh sang anak, Jarwo mengaku bahwa dirinya tak ingin banyak ikut campur. Berikut wawancara dengan Jarwo Kuat. Bang Jarwo, mendekati sekarang melihat anak-anak sudah bertambah masuk ke usia dewasa. Iya. Udah di depan lagi. Kenapa? Ya gimana? Ya nggak gimana-gimana ya. Yang jelas ada apa namanya? Ada kadang-kadang kok rasa deg-degan. Tiba-tiba nanti ada seorang laki-laki datang gitu dengan berbagai macam latar belakang. Kadang-kadang juga ada buaya darat yang datang. Macam-macam kategorinya. Terus juga ada yang baik-baik. Ya yang jelas sebagai papanya dari anak saya nih, ya jelas apa ya, bagaimana sudah nggak terasa gitu istilahnya, dulunya bayi gitu lahir, kemudian tiba-tiba udah sebesar ini dan sebentar lagi Desember di wisuda. Dan ya kita sih ngikutin aja kodrat alamnya lah gitulah, itu aja sih. Bisa dikasih lampu hijau ya Bang Jarwo? Nggak tahu lampu hijau yang mana nih. Bagi saya sih terserah anak aja, gimana pilihan yang terbaik buat dia gitu, kan dia yang jalanin ini gitu. Tapi udah ada yang pernah datang? Ada sih satu kali dia. Iya. Dari kalangan artis kah atau enggak sih? Berarti sekarang udah ada pacaran? Ada yang dekat ada. Ada yang dekat, tapi belum pacaran. Ya udah pacaran juga. Oh udah pacaran. Terus Baru gimana? baru sekali juga datang itu. Oh baru sekali. Oh. Terus gimana? Ya kaget dong. Kaget. Pakai seragam lagi. Oh. Apa nih? Hah? Stopnya boleh dikasih tahu. Iya. Pakai seragam. Seragam apa nih? Seragam pramuka. Oh nggak tahu ya Bang? Ya seperti itulah gitu. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa kedepannya gitu. Iya. Tapi sebagai orang tua Bang Jarwo punya kriteria nggak yang diberikan ke anak tuh dari pasangannya seperti apa? Kriterianya sih ya nggak macam-macam. Yang pertama dia masih hidup, kemudian laki-laki. Punya mata, punya hidung. ya yang penting nggak bertanggung jawab lah, itu aja. Kaget nggak kalau bawa pacar ke ketemu bapak? Pas pertama-tama sih masih malu, tapi pas udah kuliah udah mulai berani. Berani ya. Maksudnya udah dikenalin ke papa pas udah kuliah. Kriteria Pacarnya apa ini sih? nggak, pacarnya lihat responnya gimana, lihat bapak kan dia kocak juga kan. Iya, respon pacar saya gitu. Oh iya, responnya ya papa baik, orangnya welcome
welcome, friendly juga. Kak, Bapak tipe yang posesif nggak sih kata kayak nuntut cewek-cewek yang gini ya, gini atau pulang malam ya kalau pacaran gitu? Ya paling kalau Papa pasti ngasih peraturan yang terbaik juga buat anaknya sendiri gitu. Paling ya waktu pulang kayak kalau pergi gitu pulangnya harus ada jam closingnya gitu. Kayak jam 11 harus sudah di rumah. 11 malam loh, bukan 11 siang. Kakak sendiri kriterianya kayak gitu? Aku sih ya pasti yang seagama, yang baik, yang sopan, sayang sama keluarganya. Yang lebih pilih-pilih. Berita selanjutnya, Mario Teguh inisiatif berikan klarifikasi soal robot trading Net 89 ke Barreskrim Polri. Motivator Mario Teguh hari ini mendatangi gedung Barreskrim Polri. Kedatangan Mario Teguh untuk memberikan klarifikasi terkait kasus investasi bodong robot trading Net 89. Bersama dengan kuasa hukumnya Elsa Syarif, Mario Teguh mengatakan tidak ada panggilan polisi kepadanya. Kedatangannya ke Barreskrim murni inisiatif untuk memberikan klarifikasi. Mario Teguh dianggap turut memberikan promosi robot trading Net 89. Terkait itu, melalui Elsa Syarif, Mario Teguh belum bisa memberikan banyak keterangan. Berikut wawancara dengan Elsa Syarif. Jangan bilang dicecar, kita santai-santai aja. Tengah aja bu, tengah aja. Iya, tengah sini aja. Ya, jangan dicecar ya. Ditanyai berapa pertanyaan? Kita 28 pertanyaan. Seputar apa aja tuh? Ya, seputar pengetahuan tentang apa yang terjadi masalah net yang jelas. Saya Pak Mario Teguh memberikan edukasi di bidang groups. Edukasinya dalam hal apa aja tuh? Ya menjelaskan pada saat itu kan Pak Mario Teguh juga baru mulai tanggal 24. Itu pun dari 24 itu komunitas yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Net 89 atau PT SNI. Itu adalah komunitas menurut penyampaiannya yang meng-hire Pak Mario Teguh bahwa itu kumpulan dari para pengusaha yang bisa mendapatkan link pada masa pandemi. Ini tahun 2021 ya. Dan sehingga itu ada pengusaha properti, coffee shop, ada sampai ke ini masalah pengusaha sendal, slop, segala rupa. Nah, dari kelompok itu kemudian itu aku memberikan edukasi bagaimana sih menambah income dalam keadaan pandemi, ya kan? Nah, tetapi ternyata pada saat memulai dari Februari itu kan kejadiannya semuanya down, ya, coffee shop, hotel dan segalanya itu tidak jalan. 24 dari Februari sampai Juli Pak Mario Teguh nggak ada kegiatan. Tapi kan Pak, karena udah kontrak Pak Mario Teguh kan dibayar oleh hire pribadi ya. Nah, akhirnya di dalam komunitas itu ada namanya kelompok Sukses 89. Sukses 89 itu yang merupakan member-member yang sukses yang melakukan kegiatan usaha di Net 89, tapi hanya nggak tahu sebagian kecil aja. Nah itu aja, dan itu hanya berlangsung 3 bulan. Dari total 3 bulan itu berapa kali kelas yang dilakukan? Itu bukan coach ya, saya mesti jelaskan, ini bukan coach, menjelaskan secara general bagaimana pembelajaran edukasi kepada kelompok itu saja.
untuk bisa menambah income. Dan untuk masalah orang-orang yang sukses 89, dia sendiri yang melakukan testimoni. Nah, tapi walaupun mereka melakukan testimoni, Pak Mario Teguh menjelaskan namanya investasi suatu usaha itu ada up and down, ada namanya risiko. Itu Pak Mario itu kan memang seorang yang pernah di perbankan, jadi menjelaskan segala risiko dan setiap ada untung. Berita selanjutnya, Taki Malik diperiksa hingga 7 jam. Tekankan tidak pernah kenal sosok Reza Paten. Taki Malik baru saja rampung menjalani 7 jam pemeriksaan polisi terkait kasus investasi bodong robot trading di Barreskrim Polri. Taki diperiksa lantaran menerima aliran dana dari Reza Paten yang diduga uang hasil dari robot trading Net89. Taki Malik melelang sebuah sepeda mewah Brompton yang dimenangkan oleh Reza Paten. Reza Paten kala itu mutlak menang lantaran memberikan penawaran tertinggi. Pihak Taki Malik pun membantah memiliki hubungan dengan Reza Paten, pemilik Net89. Berikut wawancara dengan Taki Malik. Tadi menjelaskan secara jelas terang benderang. Apapun yang ditanya oleh penyidik lancar, tidak ada yang berpikir yang aneh-aneh, karena dilihat bahwa apa yang dimaksud sepeda, kemudian dilelang, kemudian siapa pembeli yang tertinggi, disitulah uang itu. Uang itu diserahkan pada saat peletakan waktu membeli lahan, ya, tanah itu. Dan sekarang ini sudah jadi, ya. Oke. Ada penyidik sempat menyinggung untuk mengembalikan dana nggak, Bang? Oh, tidak ada, karena uang itu sudah digunakan untuk keperluan masjid. Nah, berarti nggak ada rencana untuk pengembalian itu sejauh ini, ya? Ya, karena sudah gini loh, teman-teman. Uang ini kan digunakan oleh masjid, ya, untuk kebutuhan kepentingan masyarakat banyak. Karena Taki Malik ini sebagai penceramah, ya, dan mendidik juga para santri-santri yang ada di sana. Itu. Oke, Bang, tadi pemeriksaannya poin-poin penting yang ditanyakan. Ada berapa pertanyaan? Oke, poin-poin penting itu seperti yang disampaikan dari awal. Uangnya dikemanakan? Tadi sudah dijawab sama Prof. Halim bahwa uangnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Yayasan Masjid Malikal Mulki yang berada di Kota Bogor. Dan itu sudah selesai semua pembangunannya. Jadi tidak ada kewajiban dari Mas Taki Malik, Mas Ustadz untuk mengembalikan uang itu, karena diperuntukannya jelas untuk kemaslahatan umat. Nilainya 700 juta rupiah. Dedi DJ. Dr. Halim, ya. Oke, sekarang Mas Taki biarkan bicara sebagai prinsipal, ya. Silakan, Bang. Ya, Bang Taki, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Una belukum bisyari wal khawah. Hidup saya saya pakai untuk mendidik umat, karena hari ini banyak umat yang jauh dari masjid, banyak umat yang jauh dari Quran. Maka itulah tugas saya, kawan-kawan semua, bahkan wartawan pun. Jadi jangan jadikan saya sebagai pendakwah itu profesi. Wartawan juga bisa berdakwah, ya. Siapapun itunya, profesinya harus berdakwah. Itu tugas kita semuanya. Maka dalam hal ini, ya, saya sebagai warga negara yang baik, ya, kooperatif, saya mendatangi memenuhi surat panggilan dari Barreskrim yang memang kita harus menjelaskan secara detail, secara jelas, secara gamblang. Jangan sampai justru berita-berita yang beredar ini simpang siur, ya, atau bahkan justru menggunakan headline yang justru membuat umat ini bingung, ya. Kalau misalnya para wartawan, siapapun, para media-media membuat berita justru tidak sesuai, jatuhnya fitnah, maka sepanjang itu orang-orang itu mengalir dosanya kepada orang tersebut. Maka dengan adanya berita terakhir, menjadi pengusaha sekaligus istri, beginilah cara Putri Tanjung membagi waktu.
Pengusaha muda Putri Tanjung memiliki cara tersendiri dalam membagi waktu di tengah aktivitasnya yang sangat padat. Terlebih saat ini, Putri Tanjung juga merupakan seorang istri dari pengusaha Gwindra Majati Kusumo. Menurutnya hal yang paling utama dalam membagi waktu adalah tahu mana prioritas. Selain itu, menurutnya juga penting untuk mengetahui kemampuan dan potensi diri. Kendati memiliki demikian, wanita kelahiran 22 September 1996 tersebut juga menyebut tak sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Ia menyadari bahwa dirinya masih sangat membutuhkan dukungan orang lain untuk membantu aktivitas dan pekerjaannya. Berikut wawancara dengan Putri Tanjung. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong Mbak Putri untuk menginisiasi dan melanjutkan inisiatif ini bersama dengan Lazada? Oke, jadi alhamdulillah Elevate Women ini sudah tahun kedua. Mungkin teman-teman yang masih bingung sebenarnya Elevate Women itu apa sih? Jadi Elevate Women ini adalah sebuah platform di mana kita mencari the best women entrepreneurs di bidang industri kreatif untuk nantinya mereka akan mendapatkan kesempatan untuk pitching di depan potential investors dan insya Allah akan langsung deal di tempat itu juga. Jadi kalau teman-teman pernah nonton mungkin Shark Tank gitu ya, kalian terlalu terinspirasi banget sama Shark Tank, tapi bedanya kalau Elevate Women ini 100% women owners dan 100% juga pelaku UMKM. Jadi kita juga sadar bahwa nggak semua pelaku UMKM punya privilege untuk punya kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi, bisa mendapatkan angel investors untuk menjadi strategy partnernya gitu. Jadi kita pingin banget membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk para women entrepreneurs untuk punya platform ini gitu. Karena awalnya sebenarnya yang memotivasi untuk membuat Elevate Women ini, kita tahu bahwa sedih banget karena kurang banyak women entrepreneur yang diinvest oleh venture capital. Kalau dari keseluruhan cuma 2% dari 100% perempuan yang diinvest sama venture capital, yang itu adalah angka yang sangat menyedihkan gitu. Kalau misalkan kita ngomong soal leaders di industri kreatif, itu pun masih 2/10 itu leadernya perempuan, cuma 2 dari 10. Jadi kita membutuhkan, bukan mungkin, tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi women entrepreneur gitu. Jadi insya Allah dengan harapan yang besar dan baik, kita ingin banget dengan adanya Elevate Women ini bisa membuka pintu untuk lebih banyak lagi women entrepreneur mendapatkan kesempatan. Oke, luar biasa. Boleh minta tepuk tangan untuk semangat dari Mbak Putri. Yang semoga energi dan semangat dari Mbak Putri ini juga tersalurkan ke seluruh perempuan Indonesia. Khususnya sudah ada lebih dari 1.600 yang udah ikut tadi. Hampir 2.000 UMKM yang mendaftar. Kita pilih 30, habis itu 20, habis itu 10 besar ini yang akan mendapatkan kesempatan untuk pitching depan potential investors. Kalau tahun lalu alhamdulillah total investasinya ada di 10 miliar. Jadi semoga mungkin bisa diulang dari tahun lalu total investasinya berapa Mbak? Jadi total investasi dari tahun lalu itu di 10 miliar. Jadi semoga tahun ini para angel investors bisa ada beberapa UMKM yang bisa mereka tertarik dan bisa sebenarnya bukan hanya uangnya sih, karena yang penting itu sebenarnya lebih dari itu. Para investor yang dipilih kali ini sangat luar biasa. Ada Maudi, ada Bu Erika, ada Patrick Owen, ada Pak Ferry dari Lazada gitu ya, dan juga aku juga ikutan, dan kita insya Allah bisa memberi value bukan hanya uang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis Lampung bersama dengan saya Kusel Asyifah. Jangan lupa terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan Instagram Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.